Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab soal ujian akhir semester PTK semester ganjil 2022-2023. Soal pertama, suatu penelitian ingin mengukur pengaruh motivasi belajar dan waktu belajar terhadap kemampuan akademik mahasiswa. Tetapi sebelum membagikan instrumen penelitian, peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen yang telah dibagikan kepada 30 responden dengan taraf signifikasi 0,05. Silahkan periksa butir instrumen bla 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 sampai terakhir. Dari yang saya dapat tarik kesimpulan dari soal ini, ingin diuji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen masing-masing instrumen ini dengan 30 responden yang memiliki taraf signifikasi 0,05. Kalau menggunakan uji validitas, kita buka dulu catatan. Uji validitas person product moment ini berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Tapi ada syarat, masing-masing uji validitas antar angket ini diuji secara berbeda dengan tujuan bahwa angket kuesioner tersebut memiliki kevalidan dan kesesuaian. Jadi angket yang ingin diukur itu adalah angket motivasi belajar, waktu belajar, dan kemampuan akademik mahasiswa. Pertama, data-data ini kita pindahkan ke Excel. Tapi ada syarat, nilai X ini diubah menjadi adalah NIM yang angkanya diubah menjadi beberapa angka ini. Kebetulan NIM saya berakhir dengan 9, maka saya ubah menjadi 5. Kebetulan saya sudah pindahkan ke Excel. Pertama, motivasi belajar. Ingat, ada total motivasi belajar karena tadi masing-masing uji validitas antar angkat itu diuji secara berbeda agar angkat tersebut bisa dikatakan valid atau sesuai. Maka di sini ada total motivasi belajar, kemudian ada total waktu belajar, dan ada kemampuan akademik mahasiswa. Pertama, untuk uji validitas ini kita pindahkan ke SPSS. Kebetulan saya sudah pindahkan juga. Ini data-datanya, variable view, ada motivasi belajar sampai total motivasi belajar, waktu belajar dan total waktu belajar, kemudian kemampuan akademik dan total kemampuan akademik. Kemudian cara melakukan analisis uji validitas, caranya pertama masuk ke menu analisis, lalu correlate, kemudian bivariate. Kita reset dulu. Pertama kita uji instrumen motivasi belajarnya, apakah sudah sesuai atau belum. Blok motivasi belajar sampai ke total motivasi belajar, kemudian pindahkan ke bagian kolom variabel, baru tekan OK. Untuk pertanyaan pertama atau M1 itu dengan nilai 0,463. Apa maksudnya? Baca lagi catatan. Dasar pengambilan uji validitas person ada dua cara, yaitu membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel itu dikatakan valid, dan jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel dinyatakan tidak valid. Kebetulan saya memiliki R tabel. Untuk R tabel dengan taraf signifikasi 5% atau 0,05 itu memiliki R tabel 0,361. Pertama, 0,463 lebih besar daripada 0,361, artinya M1 itu diterima.
Begitu juga M2, M3, M4, dan M5. Artinya instrumen motivasi belajar ini valid atau nilainya dapat diterima. Kemudian kita uji nilai-nilai selanjutnya. Caranya sama. Untuk waktu belajar, blok waktu belajar sampai total waktu belajar, kemudian pindahkan, baru klik OK. Untuk waktu belajar juga begitu. Begitu juga W1, W2, W3, W4, dan W5. Artinya instrumen waktu belajar itu valid atau sesuai dan dapat digunakan. Instrumen kemampuan akademik. Saya set dulu. Blok kemampuan akademik sampai total kemampuan akademik. Kemudian masukkan ke kolom variabel, kemudian klik OK. Berbeda di kemampuan akademik. K1 itu tidak bisa diambil karena lebih kecil dari 0,361. Tetapi untuk K2, K3, K4, dan K5 itu dapat diambil karena nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Oke, mungkin itu bisa menjawab dari variabel. Untuk uji validitas, kemudian untuk uji reliabilitas, caranya kita baca lagi. Uji reliabilitas Converge Alpha berguna untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya apakah kuesioner tersebut dapat dilakukan atau diterapkan kembali secara berulang. Dengan masing-masing uji reliabilitas antar angket diuji secara berbeda agar kuesioner tersebut bisa diukur dapat digunakan atau tidak masing-masing instrumen tersebut. Caranya masuk ke analisis, skal, kemudian reliabilitas analisis. Berbeda dengan uji validitas, instrumen yang dipindahkan ke bagian item cuma M1 sampai M5, tidak totalnya. Itu perbedaannya. Masuk ke item, kemudian klik OK. Untuk uji reliabilitas memiliki nilai Cronbach alpha 0,498 untuk instrumen motivasi belajar. Buka catatan. Jika nilai Cronbach alpha lebih besar daripada 0,6, artinya dinyatakan angka tersebut reliable atau konsisten. Artinya masih bisa digunakan secara berulang jika lebih dari 0,6. Untuk instrumen motivasi belajar ini lebih kecil daripada 0,6, artinya tidak konsisten, berarti tidak dapat digunakan secara berulang. Begitu juga kita lakukan analisis untuk waktu belajar dan kemampuan akademik mahasiswa. Pindahkan, kemudian OK. Begitu juga dengan waktu belajar di bawah 0,6, artinya tidak reliable atau tidak dapat digunakan secara berulang instrumennya. Begitu juga dengan kemampuan akademik mahasiswa. Kemudian OK. Tidak dapat digunakan karena di bawah dari 0,6. Mungkin itu dari saya. Kesimpulannya adalah kevalidan atau kesesuaian kuesioner dari motivasi belajar itu dapat digunakan atau memilih syarat uji validitas. Begitu juga dengan waktu belajar. Instrumen dari waktu belajar itu valid atau sesuai sehingga dapat digunakan untuk menilai kemudian tetapi untuk kemampuan akademik diuji dengan uji validitas,
instrumen K1 itu tidak valid, tetapi instrumen K2, K3, K4, dan K5 itu valid. Cuma K1-nya yang tidak valid. Untuk tabel reliability-nya, dari ketiga instrumen ini tidak reliable atau tidak dapat digunakan secara berulang, tidak dapat digunakan kembali. Mungkin itu jawaban dari nomor 1. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut nomor 2. Pertanyaan nomor 2 yaitu seorang peneliti ingin membuktikan pengaruh gaya belajar dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar mahasiswa pada suatu perguruan tinggi. Terdapat 45 responden yang dijadikan sampel penelitian dengan taraf signifikansi 0,05. Pertanyaannya, periksalah data penelitian tersebut apakah memenuhi syarat untuk dilanjutkan menggunakan analisis regresi sederhana dan regresi berganda. Data yang disajikan sebagai berikut. Nilai X adalah 2 angka terakhir dari NIM, nilai Y adalah 2 angka terakhir dari NIM dikali 2, dan nilai Z 2 angka terakhir dari NIM dikali 3. Data-data ini sudah saya pindahkan ke dalam bentuk Excel. Jadi kebetulan nilai akhir NIM saya yaitu 09 atau 9 yang menggantikan nilai X, lalu nilai Y digantikan dengan 2 kali 9 yaitu 18, dan nilai Z diubah menjadi 3 kali 9 yaitu 27. Kemudian dari data-data ini dipindahkan ke SPSS. Masuk ke SPSS, kemudian variable view, gaya belajar, lingkungan belajar, dan hasil belajar. Apakah memenuhi syarat untuk dilanjutkan menggunakan analisis regresi sederhana dan regresi atau regresi berganda? Kembali buka catatan. Syarat dari uji persyaratan analisis, jadi sebelum melakukan pengujian korelasi dengan analisis regresi, data penelitian itu harus memenuhi persyaratan analisis, yaitu harus memenuhi uji normalitas, harus memenuhi uji linearitas, dan harus memenuhi uji homogenitas. Pertama, dari data-data tersebut, dari data-data ini kita uji dulu normalitasnya. Caranya masuk ke menu analis, kemudian masuk ke deskripsi statik, lalu ke explore, reset dulu, kemudian pindahkan dependent listnya yaitu gaya belajar dan lingkungan belajar. Kemudian untuk masuk ke menu plots, yang dicentang adalah normality plot with testnya, box plotsnya non, dan deskriptifnya tidak perlu ditampilkan. Kemudian continue, lalu oke. Untuk uji normalitas dari data 38 responden yang diuji 100% memiliki hasil tes normality. Kita kembali buka catatan. Uji normalitas ini dibagi menjadi uji normalitas Shapiro-Wilk dan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas Shapiro-Wilk ini adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui sebaran data acak suatu sampel kecil. Jadi sehingga disarankan untuk menggunakan uji Shapiro-Wilk ini adalah sampel-sampel yang kurang dari 50 sampel. Kebetulan sampel kita ini cuma 38, jadi kurang dari 50 sampel. Jadi yang perlu diperhatikan adalah cuma data dari Shapiro-Wilk-nya. Dasar pengambilannya H0 itu atau distribusi populasinya normal itu jika probabilitasnya di atas 0,05 maka H0 diterima. Untuk gaya belajar, nilai signatur atau nilai probabilitasnya yaitu 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05, artinya data distribusinya tidak normal.
untuk lingkungan belajar memiliki nilai probabilitas yaitu 0,06 yang artinya yang lebih besar dari 0,05, yang artinya nilai dari lingkungan belajar ini berdistribusi normal, atau probabilitas dari lingkungan belajar ini berdistribusi normal. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, dari plotnya, untuk gaya belajar ini berdistribusi normal, tetapi depth from normalnya ini, penyebaran datanya ini acak, sehingga data gaya belajar ini tidak berdistribusi normal. Untuk lingkungan belajar kita lihat ini artinya berdistribusi normal, dan ukuran penyebaran data juga tidak mendekati dari garis lurus ini, garis tegak, sehingga untuk lingkungan belajar itu berdistribusi normal. Kemudian kita analisis menggunakan uji linearitas. Baca lagi. Uji linearitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel atau lebih yang diuji mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Nah, caranya masuk ke menu analis, kemudian comparison, lalu main, reset dulu. Yang dimasukkan di dependent listnya yaitu gaya belajar dan lingkungan belajar. Untuk layarnya yaitu hasil belajar, karena yang ingin diuji adalah gaya belajar terhadap hasil belajar dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar. Kemudian masuk ke option centang test for linearity, baru continue, lalu oke. Untuk output dari uji linearitas, dari 38 responden gaya belajar maupun lingkungan belajar menghasilkan nilai unavoidable dan statistik difference yang di dalam report ini. Nah, kembali lagi buka catatan. Dasar pengambilan dari uji linearitas ini apabila nilai signatur lebih besar daripada 0,5, maka artinya terdapat hubungan yang linear antara dua data yang diuji. Kita lihat untuk gaya belajar terhadap hasil belajar itu memiliki nilai 0,989. Artinya gaya belajar terhadap hasil belajar ini memiliki hubungan yang linear antara dua data yang diuji. Dan untuk lingkungan belajar terhadap hasil belajar memiliki nilai signatur atau difference from linearity-nya yaitu 0,11 yang lebih kecil daripada 0,05. Artinya tidak terdapat hubungan yang linear antara dua data yang diuji, antara lingkungan belajar dan hasil belajar. Jadi kesimpulannya dari soal nomor 2 ini, apakah memenuhi syarat untuk dilanjutkan menggunakan analisis regresi atau analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda, itu jawabannya tidak. Karena pertama, uji normalitas yang tadi diuji itu gaya belajar itu tidak normal, sedangkan uji linearitas lingkungan belajar itu tidak normal, sehingga kita mengambil kesimpulan untuk melakukan analisis regresi selanjutnya ke tahap selanjutnya itu tidak dapat dilanjutkan. Mungkin itu dari saya, Aris Rizky. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.